Sabda TV. Kemudian di sini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan apa? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas?" Siapakah manusia yang paling berhak? Siapakah orang yang paling berhak bihusni sahabati, yang aku harus berbuat baik kepadanya? Ini orang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya kembali, kemudian siapa? Qala ummuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya lagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang tadi bertanya kembali, kemudian siapa? Qala abuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab untuk yang keempat kali, untuk yang keempatnya, yaitu ayahmu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan seorang ibu 3 kali lebih tinggi dari kedudukan ayah. Maka sebagai seorang anak harus lebih mendahulukan dan memperhatikan ibunya, baru kemudian ayahnya. Karena memang seorang ibu ini lebih lemah daripada seorang ayah yang lebih butuh bantuan. Bahkan seorang ibu dengan mengandung, melahirkan, menyusui, itu dalam kondisi kepayahan di atas kepayahan. Pernah suatu ketika ada salah seorang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Apa? Yaitu membunuh. Bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian maksudnya bertanya, apakah masih ada pintu taubat? Iya. Pintu taubat itu akan terus terbuka. Sampai apa? Sampai kiamat nanti. Atau sampai sebelum nyawa seseorang sampai di tenggorokannya. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, apakah ibumu hidup? Ditanya, apakah ibumu hidup? Pertanyaan yang menanyakan tentang hidupnya orang tua. Hidupnya seorang ibu. Karena apa? Karena kata beliau, orang yang memiliki ibu berarti dia memiliki satu kesempatan untuk meraih pahala yang sangat besar. Itu merupakan kesempatan. Di kesempatan yang lain, sahabat Abdullah bin Umar pernah ditanya, ada orang yang dari Yaman, dia melaksanakan ibadah haji, membawa ibunya digendong. Kemudian ketika tawaf digendong juga untuk melakukan tawaf. Mungkin kalau sekarang ibunya dibiayai gitu ya, dibiayai untuk berangkat haji semuanya ini sampai apa? Sampai digendong tawaf.
ketika ditanya apakah apa yang telah saya lakukan ini sudah bisa balas kebaikan ibuku. Apa jawabannya? Wala binafasin wahida indal walad. Itu atau maknanya tidak walaupun hanya satu helaan nafas ketika ibumu melahirkan. Bisa dibayangkan seorang ibu yang ketika melahirkan berapa kali dia bernafas. Satu kali helaan nafasnya saja tadi belum bisa membalas kebaikan seorang ibu. Maka sebagai seorang anak, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu-ibu, bukan ketika mereka masih hidup saja. Kalau yang masih hidup maka perhatikan. Kalau yang sudah meninggal ada cara lain untuk berbakti kepada mereka. Bukan berarti saya merdeka, orang tua saya nggak ada. Berbakti kepada mereka baik di masa hidupnya dan juga setelah meninggalnya. Ada kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Terlebih seorang ibu.